Halo guys, perkenalkan nama saya Zamira Zaramutu dengan NIM 1312-1008. Saya di sini akan membahas review catatan hukum acara pidana saya. Oke, di sini hukum acara pidana memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat hukum acara pidana haruslah memberikan kepastian prosedur rasa keadilan baik anasir orang yang dituntut maupun kepentingan masyarakat. Yang kedua, kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut. Hukum acara pidana memiliki asas-asas. Yang pertama, asas legalitas. Asas ini dihubungkan dengan penuntutan, bahwa jika suatu perkara terdapat bukti-bukti yang cukup, maka harus menuntutnya ke pengadilan. Sedangkan dalam arti yang luas, asas ini diartikan bahwa semua tindakan dari alat-alat negara harus mendapatkan perlindungan hukum. Asas kedua, asas oportunitas, yaitu bahwa penuntutan perkara dasarnya adalah kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, asas perlindungan HAM. Setiap perkara yang diajukan akan tercermin perlindungannya terhadap HAM. Maka hakim, jaksa, siapa saja wajib menganggap dia tak bersalah sebelum adanya putusan pidana yang pasti, yaitu putusan tetap setelah tidak ada upaya hukum lainnya. Asas keempat, asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Asas ke-5, asas peradilan bebas. Peradilan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain, dimaksud sebagai kekuasaan yang merdeka. Yang keenam, asas terbuka untuk umum. Pemeriksaan di pengadilan selalu dapat dihadiri oleh umum secara terbuka, terkecuali dalam beberapa hal yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, peradilan dilaksanakan secara objektif. Sesuai dengan kehendak UUD 1945, setiap warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Maka, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin keobjektifannya dengan menetapkan bahwa peradilan tidak memihak dan tidak memandang bulu. Berikutnya, asas hadirnya terdakwa. Pengadilan dalam pemeriksaan perkara dan memutuskan perkara itu harus dihadiri terdakwa pada asas yang dikehendaki adanya pemeriksaan dan putusan. Berikutnya, terhadap hukum tanpa kesalahan, yaitu pengadilan hanya akan menghukum mereka yang ternyata mempunyai kesalahan atas perbuatan yang disadakwakannya tindakannya. Dalam hal kehadiran terdakwa dapat dikecualikan untuk kasus korupsi karena kasus tersebut memang dengan mengambil harta negara sehingga ada atau tidak adanya terdakwa, maka kasus tetap berjalan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara, dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Oke. Di sini adanya pembagian lingkungan peradilan, ada dua, peradilan umum dan peradilan khusus. Oke.
Tugas badan peradilan yang pertama menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik untuk perkara pidana maupun perdata. Tugas pokok kekuasaan kehakiman yang pertama, ketentuan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU nomor 4 tahun 2004, UU nomor 2 tahun 1986, dan UU nomor 3 tahun 2009. Yang kedua, kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Ketiga, asas objektivitas. Yang keempat, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kelima, pemeriksaan dalam tingkat yang pertama dilakukan di PN, yang kedua di PT, yang ketiga ke MA, yang keempat ya ke MA. Oke. Pra-peradilan. Pada pasal 77 KUHP, pra-peradilan adalah wewenang tunggal dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam UU tentang 1. Sah tindaknya penetapan tersangka, 2. Sah tindaknya penyitaan, 3. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas pemerintahan tersangka atau keluarga. Keempat, sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntutan atas permintaan. Yang kelima, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya perkara tidak diajukan ke pengadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.